Oke, kita masuk pada bab kedua. Kita bahas hari ini tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita jadi memasukin bab yang baru. Jadi kita di sini akan membahas 3 bahasan. Yang pertama mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar, yang kedua mengenai sistematika Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir ini kita berbicara mengenai makna alinea Undang-Undang Dasar. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai kedudukan dan juga makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar hukum yang tertulis, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi sebenarnya undang-undang itu ada yang tertulis dan juga tidak tertulis. Kalau tidak tertulis biasanya disebut dengan konvensi, dan ini timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Jadi meskipun tidak tertulis, dia ada gitu ya. Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Makanya antara undang-undang dan juga proklamasi itu memiliki hubungan yang erat. Kita lanjutkan, masih dalam sub pokok bahasan mengenai kedudukan dan juga makna Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar ini memiliki 2 nilai, yaitu nilai universal dan juga ada nilai lestari. Nilai universal itu sendiri yaitu nilai yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Maksudnya yaitu Undang-Undang Dasar ini memiliki penghargaan terhadap hak asasi manusia di dalam kalimat-kalimatnya. Jadi sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia itu merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Lalu ada nilai lestari. Nilai lestari itu maksudnya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Jadi Undang-Undang Dasar ini akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia itu mampu menjiwai dan juga memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita buka Undang-Undang Dasar, itu kita akan menemukan pembukaan yang terdiri atas 4 alinea, ya. Lalu ada pasal-pasal di dalamnya. Jadi ini pasal-pasal yang ada di dalamnya itu ada babnya, ada juga ayat-ayatnya. Nah, kita akan bicara tentang bab. Jadi sebelum di amandemen itu totalnya ada 16 bab, lalu berubah menjadi 12 bab setelah di amandemen. Jadi lebih mengecil ya untuk babnya. Lalu untuk pasalnya sendiri, sebelum di amandemen itu ada 37 pasal. Lalu kemudian berubah menjadi 73 pasal. Nah, kalau di pasalnya ini semakin membesar jumlahnya ya, kita lihat. Lalu ada ayatnya juga yang berubah. Sebelumnya itu ada 49 ayat di dalam Undang-Undang Dasar, lalu berubah menjadi 170 ayat. Nah, untuk aturan peralihan, pasal sebelumnya itu terdiri atas 4 pasal, namun berubah menjadi 3 pasal. Lalu ada 2 ayat aturan tambahan, berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Kita lanjutkan. Untuk materi kita yang ketiga, bahasan yang ketiga, kita membahas mengenai makna dari tiap alinea. Nah, untuk alinea yang pertama itu mengandung makna dalil objek, alasan bangsa Indonesia untuk berjuang dan memperoleh dan juga mempertahankan kemerdekaan. Jadi di dalam alinea pertama ini tercurahkan kalau alasan-alasan Indonesia itu memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Lalu masuk pada alinea yang kedua. Pada alinea kedua ini tertuang
sebuah kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam alinea ini tertumpahkan kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa bangga dan juga penghargaan terhadap perjuangan yang telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan itu dengan keadaan sekarang itu sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Adanya suasana yang sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan di masa lampau. Lalu kita masuk pada alinea yang ketiga. Ini makna dari proklamasi yang luhur, merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu pada alinea keempat. Ini mengandung makna tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, itu saja mengenai materi kita pada hari ini ya, menumbuhkan kesadaran Undang-Undang Dasar. Lalu Ibu akan memberikan 3 tugas, silahkan dijawab, nanti ditulis dalam buku dan kita akan kumpulkan. Silakan dicatat dan dijawab pada buku. Ibu memberikan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa keterkaitan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan? Yang kedua, pada alinea keberapa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat dalil objek? Lalu pertanyaan yang terakhir, apa alasan Undang-Undang Dasar dikatakan mengandung nilai universal? Silahkan dijawab 3 pertanyaan tadi. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap memakai masker dan juga mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.